Ya, shalom Bapak Ibu sekalian. Yang pastinya before work, make sure to join with us and be worshiper so your life will be wise and will be wonderful. Ya, we can learn something in BW. Kita bisa belajar sesuatu di BW bersama-sama. Mari kita satu di dalam doa. Let's pray together. Mari kita berdoa Bapak Ibu yang terkasih. Bapak Surgawi, terima kasih ya Tuhan pada pagi hari ini, pada saat ini, dimanapun kami berada, apapun keadaan kami. Satu hal, kami sepakat bahwa kami memiliki Allah yang besar, Allah yang hidup, Raja di atas segala raja, Allah yang memperhatikan kehidupan kami, Allah yang menaruh setiap air mata kami di kirbat-Mu, Allah yang rela turun menjadi manusia dan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Allah yang memberikan kami anugerah keselamatan, Allah yang menyertai kami, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Roh Kudus, urapi kami semua dan lawat kami semua, jamah hati kami, perbaharui kehidupan kami. Kami mau terus belajar setia dalam kehidupan ini, setia mengandalkan Engkau, setia berjalan seturut kehendak-Mu. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sepakat untuk memuji, menyembah, dan berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, baik Bapak Ibu. Selamat datang di BW. Apa yang akan kita, pujian apa yang kita naikkan? Ini dia pujiannya. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenananmu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau ya Tuhan Yesus, ku bersyukur padamu. Perkenananmu ya Tuhan nyata di dalam
hatiku, tinggikan namamu. Karena Yesus kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar, ku angkat hatiku, tinggikan namamu. Karena Yesus kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Oh, Yesus kau anugerah terbesar. Haleluya. Kau angkat hati dan suaraku, memuji-Mu Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita sama-sama Bapak Ibu. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu. Karena Yesus kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, ya Tuhan. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu. Karena Yesus kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Haleluya. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Kau terbesar Tuhan. Oh, haleluya. Engkaulah jawaban atas setiap pergumulan kami. Engkaulah jawaban atas tantangan hidup ini. Engkaulah jawaban ketika kami sakit. Engkaulah tempat di mana ketika kami datang, tepatlah kami akan mendapatkan apa yang dikatakan kesembuhan, pemulihan, damai sejahtera. Kami percaya Engkaulah satu-satunya tempat kami berharap. Dan selama-lamanya kami akan tetap berharap kepadamu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari yang percaya dan terus tetap berharap kepada Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Iya, saat ini kita mau sama-sama nanti ya. Terima kasih Bu Marta. Bu Marta sedang di Nagoya. Wah, matai masyo. Ya, matai masyo artinya sampai bertemu kembali ya. Oke. Baik Bapak Ibu yang terkasih. Kita mau lanjutkan dulu ya Bapak Ibu sekalian. Nanti kita juga akan mendoakan Ibu Marta dan juga rombongan ya. Akan kembali ke Indonesia pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian kita buka Alkitab kita
Menyenangkan sekali ya Bapak Ibu. Indah rasanya kalau kita itu benar-benar bisa menghargai setiap apa yang telah tertulis di kitab suci, lalu kita bisa membacanya, merenungkannya, apalagi bisa mengerti. Ya, saya yakin dan percaya Bapak Ibu sepakat dengan saya. Amin Bapak Ibu. Karena dengan kita semakin mengerti, kita jadi semakin memahami. Dan akhirnya kita semakin menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah yang tak terkira daripada Tuhan kita. Ya. Baik Bapak Ibu, kemarin kita sampai di 2 Samuel pasal yang 11 ayat yang keempat ya, ayat yang keempat, di mana setelah pertamanya nyantai-nyantai ya. Emang boleh sesantai itu. Bukannya nggak boleh ya, tapi nanti kita akan bahas ya. Bahaya sekali kalau kita nyantai-nyantai nggak pas gitu. Tapi nyantai di sini bukan nggak boleh berlibur, nggak boleh tamas ya, bukan seperti itu ya. Lalu kemudian yang kedua adalah ketika Daud melihat, lalu kemudian menginginkan dan juga akhirnya ada keinginan untuk apa? Mengambil ya. Mengambil dan terjadilah sesuatu. Kita mau baca di ayat yang keempat dulu, baru kita lanjut nanti ya. Mari kita baca 2 Samuel pasal 11 ayat keempat. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian. Aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tetapi Uria berkata kepada Daud, Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan minum dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini. Besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya, Daud memanggil dia, lalu untuk makan dan minum dengan dia. Dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam, keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya, Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaran Uria. Ditulisnya dalam surat itu, demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya, supaya ia terbunuh mati. Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya adalah lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari anak buah Daud, juga Uria orang Het itu mati. Kemudian Yoab menyuruh orang memberitahukan kepada Daud jalannya pertempuran itu. Ia memerintahkan kepada suruhan itu demikian, jika engkau sudah selesai mengabarkan jalannya pertempuran itu kepada raja, dan jikalau raja menjadi geram dan berkata kepadamu, mengapa kamu demikian dekat ke kota untuk berperang? Tidakkah kamu tahu bahwa orang akan memanah dari atas tembok? Siapakah yang menewaskan Abimelech bin Yerubeset? Bukankah seorang perempuan menimpakan batu kilangan kepadanya dari atas tembok sehingga ia mati di Tebes? Mengapa kamu demikian dekat ke tembok itu? Maka haruslah engkau berkata, juga hambamu Uria, orang Het itu, sudah mati. Iya. Oke, Bapak Ibu yang terkasih.
Apa yang kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian? Apa yang kita lihat adalah sifat dari dosa Bapak Ibu ya. Kemarin kita bahas pattern atau polanya, makanya nggak boleh nyantai. Apa polanya? Lihat, atau si dosa itu akan berusaha memperlihatkan supaya kita muncul keinginan. Nanti kalau ada kesempatan baru setelah keinginan muncul, baru deh keinginan itu dibuahi menjadi sebuah tindakan ya, entah mengambil atau apapun itu ya. Artinya apa Bapak Ibu? Ada eskalasi, ada peningkatan. Orang yang salah, orang yang berdosa ya, mohon izin maaf, orang yang tahu salah gitu, itu bukan bicara tentang hanya dalam konteks perzinahan, perselingkuhan secara jasmani, tetapi juga ketika kita sebagai orang percaya kita melakukan perzinahan atau perselingkuhan secara rohani. Apa itu Abuna? Ketika kita dalam tanda kutip bermain-main dengan kuasa di luar daripada Tuhan. Secara roh kita sedang berzina. Secara roh kita sedang berkhianat. Secara roh kita sedang meletakkan manusia rohani kita yang sudah benar itu di garis peperangan dan dibuat mati di sana, lalu kemudian kita izinkan paham-paham baru dan juga intervensi dari kuasa-kuasa yang lain. Dan sebenarnya hati nurani kita mungkin tahu, sadar, tetapi apa daya, orang-orang juga pakai kok. Misalnya yang namanya usaha, kalau nggak pakai kuasa-kuasa kayak gitu, mana bisa sih Abuna? Saya mau mengingatkan Bapak Ibu ya, saya mau memotivasi Anda dan juga mengingatkan, mengencourage Anda bahwa kalau sekali Yesus, tetap Yesus, selalu Yesus, selama-lamanya Yesus, sampai kapanpun tetap Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Allah yang kita sembah dan kita andalkan. Tidak ada kuasa lain yang kita izinkan terlibat kecuali kuasanya. Kenapa? Karena ketika kita nanti dapat konsekuensi gara-gara kita terlibat oleh kuasa lain, ujung-ujungnya juga kita akan datang kepada Tuhan Yesus, kita minta ampun sama Tuhan, dan kita minta dengan kuasa salibnya dipatahkan dan dicabut segala keterlibatan kuasa-kuasa di luar daripadanya. Nah, kalau udah begini kenapa kita libatkan gitu ya. Tapi dalam konteks ini kita mau belajar, mau lihat. Berarti dalam segi apapun, nggak apa-apalah, cuma nyatut sedikit ya. Ibaratnya korupsi sedikit kan nggak besar gitu. Ya sekarang sedikit, nanti begitu ada kesempatan lebih besar ya jadi bukit, jadi besar gitu. Karena selama nggak ketahuan, makin lama makin menjadi-jadi ya kan. Karena itu sifat dosa. Kalau orang bilang ada istilah seperti bola salju. Makin lama digelinding makin gede. Dan bola salju itu kalau digelinding makin gede itu bukan digelinding dari bawah ke atas Bapak Ibu, tapi dari atas ke bawah. Artinya apa? Seiring dengan bertambah besar dan luasnya dosa, Bapak Ibu hati-hati. Mungkin kita merasa masih nggak apa-apa, mungkin ya, masih punya duit kok, masih punya perusahaan kok, masih aman kok ini, Tuhan masih kayaknya apa. Jangan lupa Bapak Ibu, sifat sesuatu yang bergulir itu dari atas ke bawah. Artinya dosa yang semakin besar berpotensi untuk menghasilkan bencana yang tidak bisa dihindari. Saya pernah lihat film yang tentang karena ada satu bunyi gitu, terus di antara dua celah gunung, saya lupa nama filmnya apa. Tapi kalau nggak salah itu di salah satu pegunungan tinggi ya, mungkin Everest atau Alpen, saya kurang ngerti. Namun yang pasti gara-gara bunyi itu tiba-tiba getar semua. Terus ada satu gulungan salju yang besar. Ya kalau di film-film kartun itu kan saljunya dari kecil makin gede gitu ya. Terus dari atas ke bawah, nanti di bawah pecah. Kalau yang aslinya sebenarnya enggak pernah dia membuat jadi gulungan besar saja, tapi dia
mempengaruhi di sekitarnya. Jadi rontoknya itu, longsornya itu Bapak Ibu, longsoran salju itu seperti gunung yang tinggi itu langsung nyes, langsung brek gitu, hilang semua. Jadi bukan ngegulung saja, tapi dia tuh meluas gitu. Jadi akhirnya tidak hanya bongkahan salju, tapi ada cowak di sana, muncul ada rongga-rongga. Karena apa? Tidak ada yang bisa menopang. Bapak Ibu sekalian, ketika kita masih berpikir, oh dosa ini itu beda sama dosa itu. Bapak Ibu, dosa itu tidak berdiri sendiri. Dari mulai proses sampai kejadiannya, sampai akibatnya. Itu semua berkaitan satu dengan yang lain. Dan ketika yang berkaitan ini makin gede, makin berkembang, makin banyak, dia sifatnya itu nggak statis. Dia sifatnya nggak stagnan. Dia sifatnya apa? Makin bergelinding, makin besar, dan nanti lama-lama makin luas pula lah efeknya. Efek dominonya tuh makin banyak. Itu sebabnya muncul apa efek domino yang pertama? Ketika panik, konsekuensinya wadadidau. Tekdung juga ini Betsheba, ya kan? Gimana caranya ya? Mau mencoba untuk menjebak Uria, supaya nanti kalau tiba-tiba tekdung, kan kamu yang pulang habis minum sama istrimu kan gitu. Kamu nggak sadar kali gitu. Makanya kok Ian dilalah Uria juga nggak pulang ke rumah. Tapi itulah Bapak Ibu, sepintar-pintarnya tupai melompat, akhirnya dia juga push up. Bukan, itu tupai Scott jam Bapak Ibu. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Mau sepintar dan secerdik-cerdik kita, nggak bisa. Mau sembunyi-sembunyi hanya diketahui sedikit orang, nggak bisa. Ujung-ujungnya akan ada satu konsekuensi yang merembes kemana-mana. Jadi hari ini Bapak Ibu, apakah itu jenis dosanya apapun saja Bapak Ibu ya. Ingat, ini peringatan keras buat Bapak Ibu dan saya. Jangan pernah mengizinkan celah untuk dimana dalam tanda kutip sesuatu yang sifatnya itu bisa mengakibatkan kita berdosa, lalu kita bermain-main. Api kalau kecil jadi teman, tapi kalau besar jadi lawan kan. Jadi jangan nyantai. Jangan nyantai dalam keterikatan. Apapun itu. Keterikatan dengan pekerjaan bukanlah belum akan menjadi dosa. Akan menjadi dosa ketika kita mengizinkan diri kita terikat banget sama pekerjaan. Apa dosanya? Kita nggak bisa menjalankan tanggung jawab sebagai imam. Kita udah nggak pernah lagi yang namanya berdoa. Kita nggak pernah lagi yang namanya mau untuk bangun pagi dan membangun mesbah dan renungan pagi saat teduh. Nyantai dengan teknologi, kalau nggak hati-hati bahaya. Bahayanya apa? Ya bahayanya cuma seperti radio transistor. Teknologinya canggih, tapi ya radio transistor. Tidak sungguh-sungguh memberi diri untuk datang diam dan juga mengikuti apa yang disampaikan oleh pesan yang disampaikan, apa yang didengar. Lalu apa lagi? Nyantai pada saat apa? Pada saat kita free time misalnya. Atau nyantai pada saat menikmati makanan misalnya. Hati-hati ketika kita nyantailah, udah masih aman kok. Tanpa disadari kita sedang memupuk sumber penyakit. Dan kalau udah sakit, nggak cuma sakit perut kan. Kan makan satu, tiba-tiba sakitnya nggak cuma di perut. Masuknya di perut, tapi ternyata merajalelanya kemana-mana kan. Bisa nanti migrain, bisa nanti tekanan darahnya naik, atau tekanan darahnya turun, atau misalnya kolesterolnya naik, dan macam-macam lah. Jadi kalau hari ini ada sesuatu yang Roh Kudus taruh gitu, kayak disentuh gitu,
Itu adalah satu alarm buat Bapak Ibu dan juga saya. Katakan alarm. Alarmnya di mana? Taruh tangan di dada. Iya, di sini. Kalau kita nyantai dalam hal apa yang kita lakukan, kita langsung ingat hari ini. Iya ya. Jangan sampai gara-gara saya nyantai yang berlebihan dengan pandangan saya, dengan anggapan saya, ini akan membuat saya jatuh ke dalam kejatuhan yang besar, dan ini membawa kejatuhan kemana-mana. Suami jatuh, pekerjaan jatuh. Ini akan efek dominonya tuh luas. Jadi harus ambil keputusan. Iya, kuncinya adalah ambil keputusan. Kalau Anda percaya dengan Tuhan Yesus, Bapak Ibu, Anda percaya kan dengan Tuhan Yesus sebagai Allah yang hidup, yang menebus dosa saudara, dan juga memberkati saudara, dan juga memberikan saudara kehidupan dan kesempatan setiap pagi? Kalau percaya, boleh taruh tangan di dada sama-sama. Boleh pejamkan mata. Ulangi kata-kata saya, aku percaya Tuhan Yesus. Aku percaya sama seperti pagi ini. Katakan, aku percaya sama seperti pagi ini. Aku diizinkan untuk mendengarkan hal ini. Karena Engkau mengasihi aku. Engkau tidak ingin aku berlama-lama, bersantai-santai dalam hobi, dalam pekerjaan, dalam keterikatan, dalam hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Tanpa kusadari aku berkubang di dalamnya. Saat ini aku mohon pengampunan daripadamu. Ya, benar Bapak Ibu, rasakan bagaimana kasih Tuhan sedang menjamah hatimu saat ini. Izinkan kasih-Nya mengambil alih kehidupan Bapak Ibu. Izinkan Roh Kudus-Nya mengambil alih. Mungkin ada yang saat ini ikut pada saat engkau menyaksikan di channel ini, engkau ikut dan engkau ragu apakah benar Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup. Izinkanlah kasih-Nya menyentuh hatimu dan menjadikan engkau sebagai anak-Nya. Sama seperti kami, semua yang ada di BW ini percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Hanya Dialah yang sanggup memutuskan keterikatan manusia dari apa yang mengikat manusia itu. Entah dosa, entah kebiasaan buruk, apapun itu. Dan barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus dan mau menerima Ia sebagai juru selamat, maka tidaklah ia binasa, tetapi melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kami terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami semua yang ada di BW, hamba bersyukur, keluarga hamba bersyukur, kami semua bersyukur. Kami memiliki pengharapan di dalam Engkau. Saat ini kami juga mau berdoa untuk Ibu Marta dan juga rombongan Pak Ricardo yang sedang berada di Nagoya. Kiranya Tuhan Yesus memberikan pertolongan dan menghiburan dan juga kekuatan dan penyertaan sampai mereka nanti kembali ke Indonesia dengan selamat. Tidak ada masalah, tidak ada gangguan. Penerbangan mereka lancar karena malaikat-malaikatmu juga menyertai langkah mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus Kristus, untuk apapun yang sedang dialami oleh setiap keluarga, suami istri, kalau sedang ada dalam masalah, kiranya Tuhan Engkau memulihkan, Engkau menguduskan, Engkau menyatukan kembali hati yang terluka, Engkau pulihkan dan Engkau jamah. Bagi yang merindukan keturunan, Engkau khamiri dengan lawatanmu. Buah kandungan itu terbuka. Setiap suami tetap berharap bukan karena mau mendapatkan janjimu saja, tapi tidak melupakan melakukan perintahmu yang Engkau letakkan di dalam hati para suami dan juga para istri. Anak-anak kami yang sedang try out, ya anak-anak kami yang sedang membutuhkan pekerjaan, Tuhan akan membukakan lapangan pekerjaan. Untuk setiap orang-orang tua yang merasakan kelemahan dalam tubuh, kelemahan dalam fisik, Engkau yang memberi kekuatan. Kami juga bersyukur operasi Bu Achen sudah berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, Engkau yang menemaninya, Engkau yang mendampinginya. Tidak ada manusia yang berharap kepada Tuhan akan dibiarkan sendirian.
sebab Tuhan Yesus telah berjanji Ia akan menyertai dan tidak akan membiarkannya sendirian. Dan hari ini kami mendoakan bangsa negara kami Indonesia, tempat di mana kami bekerja. Kami mendoakan untuk setiap apa yang terjadi di Indonesia, kemelut-kemelut, konflik-konflik antar pemuka agama, konflik-konflik individu, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh perseteruan, roh adu domba yang sudah dilemparkan oleh penghulu-penghulu setan, kami sepakat. Mari Bapak Ibu katakan, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi katakan, dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa mempengaruhi keluarga-keluarga orang percaya, terutama bangsa ini, karena negara Indonesia dikasih oleh Tuhan. Kami juga melepaskan berkat-Mu Tuhan untuk setiap negara-negara yang sedang ada di Timur Tengah, Israel, Palestina, Iran, semuanya, agar mereka semua damai sejahtera, agar mereka semuanya tetap dalam perlindungan Tuhan. Apapun yang terjadi, tentu kami berserah dan berharap hanya kepada Tuhan. Tetapi jangan sampai Tuhan Yesus, jangan biarkan ada hal-hal yang di luar daripadamu itu mengintervensi. Kami hanya memperkatakan yang mengintervensi hanya rencana Tuhan yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga mengucap syukur karena kemarin sudah berjalan. Berkatilah BW pertemuan di Zoom ini. Berkatilah untuk setiap tayangan di channel BW ini, ya Tuhan, di YouTube ini. Berkatilah juga untuk setiap program-program dan pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan. Karena apa yang kami lakukan semuanya berdasarkan hikmat dan iman kami di dalam Engkau. Bapak Ibu sekalian dan juga anak-anak dan juga para orang tua yang terkasih, saudara-saudara, terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, nama di atas segala nama, Allah yang menyertai saudara dan saya sampai Ia datang kembali kali yang kedua, menjemput orang-orang yang beriman, setia, dan tetap tekun melekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, agar engkau tidak perlu merasakan gundah gulana dan tidak merasakan kekhawatiran dan kecemasan lagi. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kesembuhan, yang sepakat katakan amin, pemulihan katakan amin, kesehatan, dan berkat-berkat yang berlimpah, terobosan yang luar biasa, dan keteguhan iman di dalam Tuhan sampai akhir zaman. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sepakat sama-sama katakan amin. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih ya Bapak Ibu. Gak apa-apa Bu Diana. Oke, nanti next time better Bu Diana. It's okay. Ya, jadi Bu Diana tadi izin Bapak Ibu untuk apa? Untuk kesaksiannya mungkin nanti di lain hari karena ada hal teknis ya. Oke Bapak Ibu sekalian, mari kita buka kamera kita. Kita kasih jempol ke depan kamera kita supaya teman-teman yang di luar sana juga bisa lihat. Kita punya Tuhan yang apa Bapak Ibu? Buka kamera apa? Kamera sama mikrofon. 1, 2, 3. Tuhan yang baik, sangat baik, amat baik, selalu baik, selamanya baik. Namanya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Jangan kasih kendor Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati. Selamat berakhir pekan ya. Kita bersyukur juga Indonesia menang nih dari apa namanya di AFC. Ya, kalau Liga Champion saya serahkan kepada Tuhan. Apapun timnya yang penting ada yang menang. Kalau bagi saya seperti itu ya. Ada. Oke Bapak Ibu, tetap setia, tetap berdoa, dan seperti biasa kita ketemu lagi hari Senin. Kalau Bapak Ibu mau lihat terus tayangan BW, pokoknya BW ini ditayangkan tundanya tuh Senin sampai hari Minggu. Bapak Ibu sekalian, saya dan Abuni mengucapkan terima kasih banyak dan juga Pak Martin. Kalau Bapak Ibu berkenan untuk terus menyaksikan dan juga membagikan kepada teman-teman dan juga kerabat Bapak Ibu sambil menyertakan tanda begini, dan juga apalagi kasih notifikasi atau lonceng dan subscribe. Kenapa? Supaya dengan cara demikian biarlah kita menjadi bagian yang Tuhan izinkan untuk memberkati banyak orang dan mengabarkan kabar baik bagi setiap orang. Ya, bisa. Amin ya Bapak Ibu. Terima kasih Bu Lani. Terima kasih untuk ya coba sampaikan tangannya Bu Lani. Kelihatan nih soalnya Bu Duma, Bu Hartik, Bu Sekar, iya sama-sama Bu Mardani, Pak Mardani maksud saya, Bu Sinai,
Bu Retno, Bu Leli, Bu Rika, Kasih. Bu Nancy dan Pak Jusman, Bu Linggawati, semangat Bu. Juga Bu Biho, juga Bu Risma dan Bu Femi, juga Bu Elizabeth, Abuni Kartika, dan juga untuk Pak Musa, untuk Bu Laura, salam buat Pak Juara Bu Laura, juga untuk Pak Yosep, juga untuk Bu Diana dan Bu Marta, juga untuk Bu Martinas, juga untuk Bu Mimi. Lalu sebentar saya pindah ke halaman selanjutnya lagi. Ada Bu Dora Gunawan. Ini pasti lagi di jalan beliau ya, Oma Dora. Juga Ibu Eva, Bu Natalia, Bu Susilawati. Iya, oke. Terima kasih. Pak Sapi sama Adit, ya betul siap. Itu dua orang Pak. Iya. Kasih. Tuhan berkati. Abuna, Abuni, Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima kasih semuanya. Waktu dan kesempatannya kita berkumpul. Ada Mas Dewi. Terima kasih Abuna, Abuni. Abuni. Terima kasih Bapak-ibu semua. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Abuna, Abuni. Terima kasih Abuni. Terima Tetap kasih Bapak Ibu kuat, semua. semangat. Amin. Happy weekend. Jangan kendor, jangan kendor ya. Jangan kendor. Kencang terus baca Tuhan. Jangan kendor. Iya, jangan Iya, kendor, betul. kencang terus. Apa yang kesakitan, apa yang kita alami, serahkan sama Tuhan. Amin. Tuhan Amin. turun tangan. Oh, Amin. amin. Oke, Bapak Ibu sekalian. Iya, Tuhan baik. pakai Bapak. Tuhan pakai Amin. Bapak luar biasa. Amin. Amin. Amin sama-sama. Tuhan Semua mau ini buka. oleh karena Tuhan mau kemurahan buka. Tuhan dan juga iya. Dan juga untuk karena dukungan dari Abuni yang pastinya dan juga Bapak Ibu yang pastinya dan yang pastinya lagi karena kita semua kita semua dipertemukan oleh rencana Tuhan yang indah. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya. Oke Bapak Ibu Amin. sekalian, jadi untuk itu Bapak Ibu semangat ya. Sampai jumpa kalau Bapak Ibu seperti biasa kalau mau join nanti pas hari Minggu bisa join di ibadah hari Minggu secara online ya silakan Bapak Ibu ya. Kita mulai yang online jam 10 hari Minggu ya. Kalau Bapak Ibu mau dapat tambahan makanan rohani supaya lebih kenyang ya nggak ada salahnya ya. Oke. Oh ternyata bisa begini Bapak Ibu. Sebentar ya. Ini saya lagi bikin mukanya Bapak Ibu gede-gede semua. Ternyata bisa. Maksudnya lebih kelihatan gitu. Oh, Bunda, oke. Iya. Kelihatan semua Bunda. Kelihatan. Nah, ini kelihatan semua ini. Lebih jelas ini. Masih cantik-cantik ya Bunda ya. Iya, lebih jelas ini. Cuma memang harus diklik satu-satu. Ya, nggak apa-apa. Semua kan dari pengalaman ya Bapak Ibu. Dari yang nggak tahu menjadi tahu. Biarlah hari ini juga kalau kita sudah tahu, kita makin berjaga-jaga ya Bapak Ibu ya. Tuhan berkati ya Bapak Ibu ya. Amin. Iya, Terima sama-sama kasih. diberkati. Bye-bye. Semangat Bapak Ibu. Abuni. Shalom. Dah. Abuni semuanya Bapak Ibu. Bye. Bye.